menyenangkan itu apa sih? Pasar uang, atau pasar bebas, atau ada promo, atau ada cashback? Promo bukan itu tuh tempat transaksi keuangan jangka pendek. Tenang, kita bakal cari materi terus bareng-bareng kita belajar. Boleh. Nah guys, kayak ada di video ini nih di sebelah aku, itu tuh merupakan video tentang sejarah bagaimana awal mulanya transaksi. Jadi pada zaman dahulu tuh transaksi itu kita menggunakan sistem barter. Itu tuh kayak sistem pertukaran barang atau jasa. Namun ada kekurangannya nih, misal kita butuh barang A atau butuh barang B, kita tuh harus cari orang yang sama-sama butuh. Kalau misalnya kita nggak cari orang yang sama-sama butuh, maka akan sulit untuk menemukan sistem barter. Oleh karena itu berkembanglah ke uang logam, adanya uang logam. Nah, uang logam pun lama-kelamaan tidak efisien karena semakin banyak uang logam maka semakin berat. Dan ada lagi perubahan, sekarang tuh menggunakan sistem uang kertas. Nah, itu cukup efektif karena uang kertas tuh ringan dibawa-bawa. Nah, untuk zaman sekarang tuh makin berkembang bisa menjadi saldo atau enggak debit itu. Jadi kita tidak perlu bawa-bawa uang tapi ada saldo di kredit kita gitu. Jadi fungsi uang itu buat apa aja sih selain buat transaksi? Nah, jadi kesimpulannya fungsi uang itu ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar, biar kita ngebarter. Yang kedua nih, ada sebagai penyimpan nilai, biar kita bisa nabung untuk masa-masa depannya. Yang ketiga tuh sebagai satu orang hitung, biar kita bisa membandingin harga-harga yang ada di barang itu. Jadi kalau pernah membuat beli apa nih? Itu namanya store of value. Actually, tapi kalau misalnya kita lagi inflasi terus-terusan, itu malah bikin kamu kantong kering. Ya, tabungan kamu bakal kering, jadi sebelum mau beli HP gitu. Oh my god! Wow! Bedanya kita pernah belajar tentang commodity money nggak sih? Oh, commodity money. Commodity money itu apa sih? Aku kurang dengar. Itu tuh uang yang punya nilai intrinsik kayak emas, misalnya. Kalau dulu tuh kayak rokok, kalau misalnya. Jadi kalau kita sekarang apa? Kalau uang kita sekarang tuh flat money, nilainya dari kepercayaan. Jadi pemerintah tuh nggak asal cetak, jadi aman. Itu lebih praktis. Nah, tadi kan kita kayak udah jelasin kayak mengenai sejarah uang, fungsi uang, terus jenis-jenis uang kayak commodity money gitu. Nah, aku mau nanya nih sekarang, kira-kira menurut kalian bank itu dicetak di mana? Bukan di bank. Kira kalau ini di bank nyetak uang. Enggak aja. Jadi di bank itu cuma pegang sebagian deposit sebagai cadangan, sisanya dipinjemin itu. Jadi bank itu nggak ada cetak-cetak uang. Nah, ngomong-ngomong tentang money creation process, itu ada kaitan sama bank sentral. Jadi bank sentral itu menggunakan bunga untuk mengendalikan money creation. Jadi bank sentral itu kayak BI itu mengatur suku bunga. Ketika suku bunganya turun, maka bank komersial ikut menentukan suku bunga kredit. Maka kredit akan bertambah dan uang beredar itu bakal meningkat. Sebaliknya, kalau suku bunganya naik, bank cenderung mengurangi penyaluran kredit dan kita uang pun bakal menurun kayak gitu. Gila bos. Yang ngomongkan. Nah, coba dari kita tadi udah diskusi nih, coba kesimpulannya apa aja nih? Jadi kesimpulannya itu uang itu kan jadi alat tukar nih ya. Bank itu pengganda uang. Betul. Iya benar. Terus kalau bank sentral tuh jadi buat pengatur suku bunga ya. Iya, jadi kalau bunganya naik, obligasi turun. Wah, kita udah siapa tadi buat tugas sisa ada nggak sih? Ternyata belajar ekonomi itu nggak susah ya. Iya, kalau kita mau belajar tuh pasti apa-apa bakal mudah gitu. Iya sih, soalnya kan kalau barang-barang juga lebih kayak satu otaknya tuh kan berbeda, jadi bisa lihat kopi dari yang lainnya juga. Next time kita bareng lagi yuk. Yuk. Yuk, yuk kita pulang.